Halo guys, jumpa lagi di channelku. Kali ini aku akan mereview alur cerita Shin Misos Season 5 Part 2 Episode 8 yang mengisahkan tentang makhluk gurita. Kita langsung mulai saja reviewnya. Film diawali saat seseorang yang baru saja pulang ke apartemennya, kemudian masuk ke toilet untuk membersihkan diri. Ia tak menyadari jika ada makhluk di dalam kamar mandi tersebut. Saat membasuh mukanya, rupanya air yang digunakannya berwarna hitam. Air hitam juga keluar dari dalam kloset. Tiba-tiba sesosok makhluk yang menyeramkan itu menyerangnya dari belakang. Shin kemudian berpindah ke ruang kelas Duri, di mana para murid mendapatkan tugas untuk menggambar binatang peliharaannya. Duri bersama Jae-jun. Jae-jun sering tak masuk sekolah karena sakit. Namun untuk sekarang ini dia sudah agak mendingan, sehingga dia kembali masuk sekolah. Sementara itu, Yongbin merasa tidak nyaman karena tubuhnya terasa gatal-gatal. Sementara itu, di apartemen Shinbi, trio Goblin sedang mengobrol. Kemudian datanglah Rion dan Hari. Gembi kemudian bertanya tujuan kedatangan Rion. Kemudian Rion menjawab jika dia sedang menyelidiki tentang Lamia dan wabah Red Eye. Karena hingga saat ini wabah tersebut belum juga teratasi. Sepertinya Lamia punya rencana lain. Mereka belum menemukan cara untuk menyembuhkan wabah Red Eye, sehingga Rion akan sering menemui Hari untuk membicarakan hal tersebut. Di kelas, Jae-jun belum menyelesaikan gambarnya. Rupanya ia ingin menggambar seekor gurita. Namun, dia masih ragu ingin menggambar apa. Sementara Duri justru menggambar hewan yang mirip dengan Shinbi. Mereka akan menyelesaikan tugas menggambar itu di rumah Yongbin. Namun di apartemen Yongbin rupanya sedang ada masalah dengan airnya. Sore harinya, Yongbin telah sampai di apartemen. Ia melihat ibunya sedang berbicara serius dengan petugas apartemen. Rupanya ibu Yongmin adalah atasan dari petugas apartemen itu. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang bersifat rahasia. Ibu Yongbin rupanya tahu Yongbin berada di sana. Ibu Yongbin berpamitan akan pergi sebentar dan berpesan pada Yongbin agar tidak menyalakan keran air. Yongbin pun akhirnya mengiyakan. Namun Yongbin merasa gatal-gatal di tubuhnya sehingga ia ingin segera mandi. Ketika Yongbin hendak masuk, tiba-tiba cairan hitam keluar dari dalam lift. Hal itu membuat lift yang dinaiki oleh ibu Yongbin juga bermasalah. Cairan hitam itu terus berkucuran hingga muncul makhluk dan menyerang ibu Yongbin. Sementara itu, Yongbin sedang bersama anjing kesayangannya. Tiba-tiba keran air menyala sehingga anjing tersebut terus-terusan menggonggong. Yongbin kemudian mematikan keran tersebut. Namun tiba-tiba air dari keran itu mengalir lagi dan berubah menjadi hitam. Kemudian muncullah makhluk dan menyerang. Keesokan harinya, Yongbin tak masuk sekolah. Bahkan Jae-jun telah menelponnya berulang kali, namun tak ada jawaban. Sebelumnya, Jae-jun pernah tinggal di apartemen yang sama dengan Yongbin. Malam harinya, mereka ke apartemen Yongbin. Namun karena lift rusak, mereka kemudian menggunakan tangga. Mereka terlihat kelelahan, terutama Jae-jun yang baru saja sembuh dari sakitnya. Mereka tak menyadari bahwa ada makhluk di sana. Dan akhirnya mereka sampai di apartemen Yongbin. Setelah menekan bel, tak ada jawaban dari Yongbin. Bahkan mereka memanggil-manggil tetap saja tak ada jawaban. Tiba-tiba keluar cairan berwarna hitam dari dalam apartemen Yongbin. Bahkan cairan tersebut juga keluar dari setiap pintu apartemen dan juga lift. Cairan hitam membanjiri apartemen hingga muncul makhluk gurita dan menangkap Jae-jun. Ketika Duri hendak menggunakan bola makhluk, Duri diserang oleh makhluk gurita itu hingga bola makhluk terjatuh. Meski Duri sempat menangkap bola makhluk, namun makhluk tersebut rupanya berhasil menangkap Duri dan membawanya pergi. Sementara itu, Hari merasa khawatir karena hingga malam Duri belum juga pulang. Shinbi kemudian menggunakan kekuatannya untuk melacak keberadaan Duri, dan akhirnya terlihatlah Duri di apartemen Yongbin. Shinbi merasakan energi makhluk dari
apartemen itu. Mereka kemudian bergegas menuju apartemen itu. Setelah sampai, mereka melihat seperti ada jejak seseorang yang diseret. Kemudian mereka mendengar suara teriakan minta tolong dan mereka langsung berlari menuju suara teriakan dan ternyata berada di lantai bawah. Rupanya itu adalah suara penjaga apartemen yang ditangkap oleh makhluk gurita. Harry kemudian berhasil menyelamatkannya dan makhluk itu pergi. Harry kemudian bertanya apakah petugas itu melihat Duri, namun rupanya orang itu tidak melihatnya. Kemudian Harry juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di apartemen itu. Petugas tersebut menjawab jika akhir-akhir ini air di apartemen itu berwarna hitam dan sekarang ada makhluk gurita. Tiba-tiba makhluk itu datang lagi dan menangkap petugas apartemen. Harry dan trio goblin kemudian berlari hingga sampai ke tempat tangki air apartemen. Makhluk itu kemudian muncul dan menyerang mereka dengan cairan hitam. Ketika makhluk itu menghilang, mereka melihat orang-orang yang ditangkap oleh makhluk itu, dan akhirnya Harry juga menemukan Duri. Makhluk gurita kembali menyerang mereka. Untung saja Rion datang tepat waktu dan menangkis serangan makhluk gurita itu dengan cara memotong tangan-tangan gurita. Namun yang terjadi, justru tangan-tangan gurita tersebut menangkap para goblin. Rupanya makhluk itu memiliki keahlian menghilang. Harry dan Rion kesulitan untuk menyerangnya. Makhluk itu bahkan menyerang Rion hingga Rion tersungkur. Harry kemudian menggunakan bola makhluk dan memanggil makhluk siput. Namun makhluk gurita berhasil mengalahkan makhluk siput. Saat itu juga Kain muncul dan berkata pada Rion, "Silahkan pergi sejauh yang kau bisa," dengan nada mengejek. Rion tak menyerah. Akhirnya Rion menggunakan kartu safirnya untuk menyerang makhluk gurita. Harry juga menambahkan kekuatan pada makhluk siput. Dengan gabungan kekuatan bersama Rion, akhirnya makhluk gurita berhasil dikalahkan. Orang-orang yang tertangkap akhirnya terbebas. Tiba-tiba tiang retak dan hampir menimpa Jae-jun. Namun makhluk gurita justru menyelamatkan Jae-jun. Dan Jae-jun ternyata mengenali makhluk itu. Masa lalu makhluk gurita akhirnya terungkap. Saat Jae-jun bermain di pantai, Jae-jun dalam keadaan sakit menemukan gurita di tepi pantai. Ia menolong gurita itu dan membawanya pulang untuk dipelihara. Jae-jun menaruh gurita itu di sebuah akuarium. Jae-jun minum, ia tersedak hingga sulit bernafas. Air minumnya terlihat sangat kotor. Ayah dan ibunya kemudian membawa Jae-jun ke rumah sakit. Air di apartemen itu kotor, bahkan gurita itu pun mati karena air dalam akuarium itu sangat kotor. Ayah dan ibu Jae-jun kemudian mengubur gurita itu, dan mereka memutuskan untuk pindah dari apartemen tersebut. Malam harinya, seseorang petugas apartemen dan ibu Yongbin terlihat berbincang. Rupanya mereka tahu jika air apartemen itu kotor karena tangki air yang tak dibersihkan. Namun demi nama baik apartemen, mereka pura-pura tidak tahu. Mereka merahasiakan tangki air itu. Kembali ke masa sekarang, Jae-jun kemudian mendekati gurita itu. Akhirnya gurita kembali ke wujudnya dan naik ke alam atas. Scene kemudian memperlihatkan suasana malam di hutan. Terlihat Ga-eun sedang berjalan di sana sendirian. Sampailah Ga-eun di sebuah bangunan tua. Ga-eun masuk dalam bangunan itu dan menemukan sesuatu yang aneh. Bahkan Ga-eun melihat ada Rion dan Harry yang tak sadarkan diri di tempat itu. Ya, jadi itu tadi review episode 8. Cukup sekian untuk review kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye.